Selamat datang teman-teman dari berbagai elemen yang hadir pada hari ini ya. Kita sangat senang, sangat berbahagia bahwa pertama tentunya pandemi sudah mulai mereda sehingga kita bisa berkumpul seperti dulu lagi gitu ya. Saya perhatikan dampak pandemi ini terhadap orang berbeda-beda. Ada yang jadi kurus, ada yang jadi gemuk kayak Sahat. Bang Uje jadi kurusan, Bang Sahat jadi gemukan begitu. Tapi yang penting kita alhamdulillah sehat. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa gerakan Jokowi 3 periode itu sudah mati, mereka salah besar. Karena justru pada hari ini malah semakin banyak teman-teman yang berkumpul dan bergabung dengan gerakan Jokowi 3 periode. Setuju? Nah, jadi pada hari ini justru teman-teman dari berbagai macam elemen malah bertambah banyak ya yang bergabung dan terlibat dalam kegiatan pada hari ini. Nah, karena itulah kemudian sebetulnya barangkali yang lebih tepat nanti bukan tanya jawab dan bukan misalnya mengapa Jokowi Prabowo, tetapi bagaimana nanti teman-teman Mas Baron ya bisa menyampaikan pemikiran dan aspirasinya masing-masing. Ya. Kita tidak berpretensi bahwa di tempat ini akan ada satu pemikiran yang ya katakanlah sama dan sebangun persis, enggak. Ya, jadi titik temu kita adalah bahwa Pak Jokowi masih diperlukan untuk kembali maju sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Setuju? 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 Setuju. Kalau Pak Jokowi sekarang nanya harus 3 kali. Yang ketiga, ya kan? Jangan-jangan orang yang Bapak Ibu dukung ada di ruangan ini, gini loh ya. Bukan begitu, ada di ruangan bukan di ruangan ini, tapi di ruangan ini. Jadi calonnya siapa? Ah itu dia. Kalau ada yang bilang Ganjar biar aja. Berarti dia nggak ngerti bahasa tubuh ya. Ah itu dia. Ya, memang pendukung Pak Jokowi ini ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian sekarang. Pertama yang dukung Ganjar, ya kan? Yang kedua yang masih diem, ya kan? Segalak-galaknya Budi Aris Setiadi, Bang Urip, ini kan ternyata beliau ini kakak kelasnya Muni, panggilannya Muni Divisip. Kalau saya kurang lebih satu angkatan, saya di psikologi, Muni Divisip. Segalak-galaknya Muni, ya, ternyata kalau ngomong 3 periode belum berani dia. Jadi Muni adalah golongan yang kedua, gitu. Golongan kedua, gitu. Ya, imannya kuat tapi agak lemah. Dan kelompok ketiga yang berani menyebut nama Pak Jokowi lagi, ya. Dan yang kategori ketiga ini menggunakan bahasa Muni sendiri adalah kelompok diehardnya Pak Jokowi. Jadi yang betul-betul Jokowi sejati ada di ruangan ini. Tangan saya di ruangan ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi di ruangan ini juga kita tahun yang lalu ya Mas ya, kita persis seperti sekarang ini kumpul halal bihalal ya, Jokpro yang pertama, waktu itu teman-teman media juga banyak yang datang dan ramai, dan besoknya lusanya gitu ada hashtag tangkap Kodari 3 hari kalau nggak salah. Saya bilang kok cuma 3 hari, kalau bisa 10 hari lah gitu kan. Kenapa saya minta 10 hari? Karena ide 3 periode itu kalau 10 hari itu sosialisasinya lebih panjang. Gitu. Kalau cuma 2 hari ya lumayan, tapi kalau 3 hari lebih panjang. Mudah-mudahan besok nih hashtag lagi. Ya, tapi supaya adil, tangkap Baron dan Lardono, ya. Gantian. Ya, habis itu hashtag nomor 2, tangkap Uce. Yang ketiga tangkap Sahat. Ya. Yang keempat tangkap Urip. Ya. Jadi pokoknya dari 10 hashtag hari itu ya, minimal 4 atau 5 lah itu tangkap ini semua yang ada di depan ini. Berani? Siap. Oke, jadi yang akan saya sampaikan ini adalah situasi terakhir pada hari ini
yang bisa jadi renungan kita bersama mengenai apa yang akan terjadi depan. Ya, kita kan mau bertindak ya, Mas Urip ya, itu kan melihat apa yang akan berkembang ke depan. Tuh. Jadi kalau berkembangnya ke kiri, ya antisipasinya ya kiri. Kalau berkembang ke kanan, ya antisipasinya ke kanan. Nah ini kira-kira perkembangannya ini kemana? Tes. Nah ini lebih kencang ini. Lebih mantap. Saya udah agak curiga tadi, kayaknya ada yang menghalangi ini dari segi suara. Iya, ternyata yang menghalangi bukan cuma dari luar, Pak. Bisa dari dalam juga, Pak. Untung kita waspada, Pak ya. Oke. Pertanyaan paling sering diajukan oleh wartawan pada hari ini ke saya adalah siapa dan berapa calon presiden 2024 yang akan datang. Ini saya minta tolong nanti Pak Sekjen untuk disebarkan ya ke teman-teman di sini ya, untuk jadi pengetahuan kita bersama. Nah, berapa pasang itu tergantung dua variabel. Satu kursi parpol, dua hasil survei capres. Ya. Kursi parpol itu kita fokus dari 9 yang di DPR itu 3 kursi saja, 3 partai saja. PDIP, Golkar, Gerindra. Karena mereka adalah leadernya koalisi. Ya. Ini 3 partai yang kalau mereka mau berkoalisi dengan satu saja partai menengah, maka sudah bisa maju. Bahkan PDI Perjuangan, Solo Karir pun bisa maju. Tanpa harus berkoalisi dengan siapapun. Jomblo pun dia bisa maju. Ya, ini jomblo pun dia bisa maju. Yang kedua hasil survei capres. Partai ingin menang, ingin suaranya naik, maka mereka akan mengajukan calon presiden yang popularitasnya tinggi. Garis miring papan atas. Karena mereka mengharapkan yang namanya efek ekor jas. Itulah sebabnya kenapa misalnya DPW Partai Nasdem paling banyak mengajukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena ini 2 nama yang paling populer di survei-survei ya. Dan relatif seperti Anies Baswedan tidak punya partai, PDIP Ganjar masih bisa lepas. Nah, kalau Prabowo nggak bisa, karena dia punya partai, makanya nggak disebut oleh Partai Nasdem. Gitu. Nah, kombinasi dari 2 hal ini bisa melahirkan 4 atau 3 pasang. Lanjut. Nah, ini nih, ya, karena ini masih kemungkinan, maka pasangannya juga kemungkinan, ya. 4 pasang A, kalau melihat Nasdem mengajukan Anies. Kemudian PKS memang konstituennya dilihat dari survei sangat mendukung Anies, ya. Kemudian ya 2 ini kalau bergabung masih belum cukup. Lalu AHY, SBY juga datang, ya. Saya nggak pernah membayangkan seorang SBY presiden 2 kali bisa datang ke Nasdem Tower kalau nggak ada sesuatu yang sangat penting. Misalnya menyodorkan nama AHY jadi calon wakil presiden, begitu. Jadi koalisi 3 partai ini sudah memenuhi syarat pencalonan dan kemungkinan pasangan calonnya adalah Anies AHY, ya, Anies AHY. Nomor 2 adalah Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, ya. Kenapa begitu? Karena Gerindra partai nasionalis, kalau berkoalisi dengan PKB partai Islam tradisionalis, ya. Kebetulan juga Muhaimin ini NU, ya, kuat di Jawa Timur, ya, bisa berkoalisi, cukup 1 kursi, cukup 1 tiket, pasangan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar. Nah, yang ketiga, kabarnya ya, koalisi Indonesia Baru yang isinya Golkar, PAN dan P3 katanya disiapkan buat Ganjar, gitu ya. Ganjar dengan katakanlah Mr. X, kita nggak tahu siapa namanya, gitu ya, bisa maju, ya. Lalu kalau misalnya Ganjar nggak jadi lewat PDI Perjuangan, Mbak Puan maju sendiri, ya, PDI bisa maju sendiri. Jadilah 4 pasang. Nah, ini kalau simulasi A. Kalau simulasi 4 pasang B, yang membedakan adalah misalnya nih Ganjarnya nggak mau diajak oleh KIP, ya. Kemarin kan ditanya sama wartawan, gimana Mas Ganjar? Ini dicalonkan oleh Nasdem. Aku ini PDI, kan gitu kan? Ya, apalagi kemarin waktu di Rakernas, Bu Mega pidato, yang 3 kaki, yang 4 kaki, keluar daripada pecati. Kira-kira begitu. Terakhir, ya, diminta membacakan
rekomendasi Rakernas bahwa calon presiden dari Ibu Megawati. Ya, walaupun Ganjarnya agak bandel juga saya lihat. Kemarin dia sholat Jumat bareng AHY. Gitu. Tapi katakanlah Mas Ganjar nggak bisa keluar, nggak berani keluar dari PDI Perjuangan, maka KIB-nya gigit jari. Nah, KIB nggak bisa mengajukan Ganjar, bisa saja mereka tetap mengajukan katakanlah misalnya Airlangga Hartarto, gitu ya. Walaupun kalau elektabilitasnya Ganjar nggak naik, kemungkinan partai-partai yang lain seperti PAN dan P3 nggak mau, gitu ya. Tapi anggaplah ini terjadi, maka Airlangga Hartarto dengan Mr. X, Puan Maharani dengan Mr. Y, 4 pasang. Lanjut. Ini skenario berikutnya nih. 3 pasang A, ya, di mana Ganjar tidak jadi maju. Nah, karena Ganjar nggak jadi maju, KIB-nya bubar. Akhirnya memilih jalan sendiri-sendiri, ya. Saya anggaplah misalnya ya P3 lari ke Anies Baswedan. Kenapa? Karena di Nasdem, PKS, Demokrat belum ada Islam tradisional. PKS Islam modernis, ya. Nasdem, Demokrat sama-sama nasionalis. Jadi supaya punya warna baru, Islam tradisional P3 masuk ke Anies AHY. Prabowo, Subianto, Muhaimin Iskandar tambah PAN. Kenapa? Ya, Gerindra nasionalis, PKB Islam tradisional, PAN Islam modernis. Jadi ya supaya lengkap komposisinya PAN masuk ke situ. Yang ketiga Puan Maharani, ya PDI Perjuangan, ya dengan Golkar. Misalnya Golkar minta kami wakil presiden, majulah Puan dengan Airlangga Hartarto. Anggaplah kedua-duanya mengandalkan mesin politik yang besar. Nah bisa juga 3 pasang B, ya Anies AHY, Prabowo Muhaimin. Nah misalnya nih, ya yang pada hari ini kelihatannya agak sulit. Rekomendasi Bu Mega kepada Ganjar, ya. Nah, PDI Perjuangan koalisi dengan Golkar. Golkar minta wakil presiden. Maka pasangannya adalah Ganjar dengan Airlangga Hartarto. Nah, ini 4 pasang, ini 3 pasang, bisa nggak kira-kira selesai dalam 1 putaran? Yang mengatakan selesai 1 putaran angkat tangan. Nggak bisa. Sulit sekali, ya jangankan 4 pasang, jangankan 3 pasang, jangankan 4 pasang, 3 pasang pun sulit. Kenapa 3 calon ini sekarang relatif sama kuat, ya nggak ada yang menonjol banget seperti dulu. Oke lanjut. Maka kita punya beberapa skenario pilpres putaran kedua, ya. Skenario A, ya jika 4 pasang A yang lolos putaran kedua adalah Anies AHY, Prabowo Imin. Nah, kenapa begitu? Karena Ganjar dan Puan itu basis suaranya sama. Sama-sama nasionalis, sama-sama Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, khususnya wilayah yang disebut dengan Mataraman. Itu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu basisnya PDI Perjuangan. Jadi Ganjar dan Puan justru tereliminasi pada putaran pertama, ya. Skenario B, ya, jika 4 pasang B, ya, yang lolos putaran kedua adalah tetap Anies AHY dan Prabowo Imin. Tuh, kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena tadi kan 4 pasang B-nya, ya, yang maju adalah Puan, ya, kemudian Airlangga dari kalangan nasionalisnya, ya, di luar Anies dan Prabowo, ya. Nah, Puan dan Airlangga itu sampai sekarang surveinya masih papan bawah. Belum papan tengah loh, ya. Capres itu ada 3 papan. Bawah, tengah, atas. Nih, Puan dengan Airlangga ini masih papan bawah. Nah, kalau masih papan bawah sulit bersaing, akhirnya kalah, tereliminasi putaran pertama. Lanjut. Nah, skenario C jika 3 pasang, ya. Dan Anies, Prabowo, Puan yang maju. Yang lolos siapa? Anies AHY, Prabowo Imin. Kenapa? Puan surveinya kecil, papan bawah. Akankah kalah? Ya. Skenario D, jika 3 pasang B yang lolos putaran kedua. Nah, ini yang paling menarik. Ini paling menarik, ya. Kalau yang maju itu ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Ini menarik nih. Kenapa?
akan lahir 3 kemungkinan putaran kedua. Ganjar Airlangga versus Anies AHY, atau Ganjar Airlangga melawan Prabowo Imin, bisa juga Prabowo versus Anies. Prabowo Imin, Anies AHY. Semua kemungkinan ini bisa terjadi, ya. Sebab surveinya Ganjar, Prabowo dan Anies pada hari ini relatif sama kuat. Lanjut. Oke. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ya. Warning nih, ya. Dengan konstelasi yang ada sekarang ini, ya. Konstelasi yang ada sekarang ini, maka kita harus siap-siap dengan kemungkinan polarisasi ekstrim lagi 2024 yang akan datang. Dengan berat hati harus disampaikan, ya, mumpung belum terjadi, ya, sehingga kita punya waktu, ya, dan punya mekanisme untuk mencegahnya. Manapun pasangan yang akan bertarung di putaran kedua, pasti, dengerin saya ini, ya, pasti dimanfaatkan oleh dan akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok identitas seperti PA212 dan Ustadz seperti UAS. Ya, saya eksplisit sekarang. Kenapa? Soalnya UASnya udah eksplisit kemarin. Dalam pertemuan, ya, jaringan alumni Timur Tengah Indonesia, ya, UAS sudah mengatakan dengan eksplisit, kita harus merebut posisi politik. Ucapan saya telah memenangkan beberapa calon. Ya, yang kalah nggak disebut, memenangkan berapa calon, yang kalah nggak disebut. Dan tahun 2019 memang UAS sudah menunjukkan keberpihakannya dengan jelas. Waktu itu second dengan Pak Prabowo. Ya. Nah, kemudian salah satu tokoh dari jaringan alumni Timur Tengah Indonesia yang juga bicara, bahkan mengatakan 2025 akan lahir khilafah. Saya ulang, ya, 2025 akan lahir khilafah, namanya Bahtiar Nasir. Siapa Bahtiar? Tokoh PA212. Ya. Karena mereka sendiri sudah ngomong, jadi saya tulis di tempat ini, biar jadi pengetahuan kita bersama. Ya, supaya menjadi pemahaman, nggak boleh kita naif. Ini saya bukan ngarang, mereka sendiri yang mengatakan. Acaranya baru kemarin di forum Jati itu di Hotel Cempaka, ya. Nah, ini ada Habib lagi, ya. Tapi ini Habib yang kita harapkan, ya. Habib yang toleran, Habib yang moderat. Kalau Habibnya semua seperti ini, Indonesia aman dan damai. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Kelompok identitas akan menggunakan stempel calon Islam pada calon tertentu. Saya sebut calon tertentu, nggak sebut nama. Kenapa? Ya nanti tergantung situasi. Ya. Dan menciptakan pembelahan dan polarisasi. Begitu dipakai isu agama, calon Islam, maka otomatis pemilih kita akan terbelah. Ini pun juga semua sudah faktual. Nggak usah ditutupin lagi. 2014, 2017, 2019. Menciptakan pembelahan dan polarisasi yang semakin ekstrim. Ya, semakin ekstrim. Karena demikianlah trennya, Mas. Bukan ngarang, bukan sulap, bukan sihir. Ya. Aku dari ngarang, enggak. Silakan lihat hasil Pilpres 2014-2019. Sangat bisa dibandingkan. Kenapa bisa dibandingkan? Capresnya sama, Jokowi dan Prabowo. Ya. Di 2019 suara Jokowi di Indonesia Timur menebal, suara Prabowo di Indonesia Barat menebal. Di Aceh yang tahun 2014 Prabowo-nya sekitar 60% menjadi 85%. Di Riau menguat, ya. Di Indonesia Timur, di Papua yang tadinya berapa? Di puluhan mungkin, ya. Jadi berapa? 88 atau 90 berapa? Di NTT juga begitu. Di Sulawesi Utara begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sesungguhnya kita ini sudah punya jalur Gaza, ya, antara Israel Palestina, itu namanya jalur Gaza, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Saya tidak mau tahun 2025
kita nyanyi lagu seperti tadi, lagunya dari Sabang sampai Makassar. Mau? Enggak mau. Atau dari Sabang sampai Mataram. Ya, saya sangat khawatir. Sangat khawatir. Ketika pembelahan kita sudah terlalu dalam, dia menjadi konflik sosial, akhirnya kemudian Indonesia tidak lagi Sabang sampai Merauke. Nah, itulah pentingnya tadi kita nyanyi sama teman-teman. Kayaknya kita jangan Indonesia Raya lagi ya. Kita jangan nyanyi Indonesia Raya aja, tapi kita harus juga menyanyi lagu-lagu yang lain. Saya sendiri pribadi terus terang udah lama tuh nggak nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sama ya Pak ya? Sama. Tapi dan begitu saya mendengarkan liriknya, ya Allah ya Rabbi, saya bilang, ini kan sesuatu yang sekarang kita miliki gitu loh. Sesuatu itu menjadi bermakna ketika dia itu hilang atau hampir hilang. Ya kan? Kalau dia masih ada, kadang-kadang kita taken for granted aja. Tapi kalau sudah nggak ada, kita menjadi ada yang apa? Ada yang bolong di dada ini. Iya, saya tadi waktu ambil nyanyi lagu itu, Pak. Wah, tahun depan nih, 2025 nih, jangan-jangan kalau kita nggak mencegah, lagunya berubah nih. Dari Sabang sampai Mataram. Angset. Dari Sabang sampai Mataram. Pak. Nanti nggak ada lagi Manado, Pak. Nggak ada lagi Ambon. Nggak ada lagi Jayapura. Nggak ada lagi Kupang. Nggak ada lagi Denpasar, Pak. Ke Denpasar kita pakai paspor, Pak. Sedih sekali, Pak. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat nyata. Termasuk juga lagu Bang Pemudi-pemuda Indonesia. Habis itu saya jadi menyingsingkan lengan baju gara-gara lagu. Ditambah panas juga sih. Tapi kalimat yang terakhir itu apa? Perilaku halus ya. Ada kalimat begitu ya. Gimana lagunya tadi, Dek? Kan penyanyi. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Biasa. Lagu kita ini. Ini nasihat-nasihat yang sesungguhnya yang isinya itu adalah untuk menjaga republik ya. Dan untuk membuat kita menjadi manusia yang baik. Ya Bib ya, sehari-hari Bib. Ini semua ini nasihat ini Bib. Ini nasihat semua isinya lagu-lagu ini. Ya. Kayaknya kita harus membiasakan diri deh agar lagu-lagu ini kita nyanyikan lagi. Jangan sampai lagu-lagu ini menjadi ingatan masa lalu saja gitu. Ketika SD, SMP, ya kan tugas nilai kesenian, suruh nyanyi, sibuk kan saya nyanyi lagu apa gitu. Pilihan-pilihannya sesuatu yang waktu kita nyanyi itu, waktu masih kecil itu belum terasa banget tuh maknanya. Tapi saya kira sekarang kita bisa merasakan betul maknanya sebagai aktivis, sebagai warga yang peduli gitu ya. Kita bisa merasakan betul bagusnya lirik-lirik, kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu tersebut. Nah, saya lanjutkan ke sini. Ini yang harus diantisipasi ya. Kenapa di Sabang sampai Makassar, Sabang sampai Mataram. Jika yang lolos putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, maka Anies akan dilabel calon Islam. Pasti. Karena kemarin yang datang ke acara Jati itu Anies Baswedan. Dan Prabowo akan dilabel calon Kristen. Ini yang saya selalu bilang. Pak Jokowi yang Islam bisa dilabel calon Kristen. Apalagi Pak Prabowo. Kakaknya Katolik, adiknya Kristen. Atau ya ibunya Kristen. Ya kira-kira begitulah. Pokoknya di keluarganya banyak benar. Kira-kira berhasil nggak itu nanti kampanyenya? Berhasil nggak kira-kira kampanyenya nanti? Berhasil. Ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi aja berhasil, apalagi ke Pak Prabowo. Gitu. Dengan dampak yang jauh lebih keras. Dengan dampak yang jauh lebih keras. Jika yang lolos putaran kedua adalah Anies versus Ganjar, maka Anies akan dilabel calon Islam dan Ganjar akan dilabel
masyarakat kita ini semenjak belum berdiri negara Republik Indonesia sudah terbagi dalam dua kategori, nasionalis dan Islam atau agama atau santri. Ya. Kalau istilah antropologinya Clifford Geertz, abangan dan santri. Di situ semua punya mama. Nah, yang nasionalis ini dalam pertarungan politik ya itu kemudian dibikin negatif dengan level Kristen atau komunis atau PKI. Lihat misalnya pertarungan pilkada gubernur di Banten. Apa yang terjadi? Apa label yang ditempel kepada Rano Karno? PKI. Itu. Lihat apa yang terjadi pada Pak Jokowi 2014-2019. Lihat apa yang ada di tabloid Obor Rakyat. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu apa yang terjadi 2024, lihat tabloid Obor Rakyat. Lihat tabloid Obor Rakyat. Apa yang muncul di tabloid Obor Rakyat, itulah yang akan muncul. Bedanya 2014 munculnya di tabloid, di print, di kertas tabloid. Kalau sekarang dan nanti munculnya di mana? Medsos. Bisa nggak tangkap? Tolong kecilin ya, keluar kok Mira. Tabloid saja yang bisa ditangkap, orang berani Pak. Kan ditangkapnya setelah Pilpres Pak, bukan saat Pilpres. Setelah damage has been done. Ya, apalagi kalau kita bicara medsos. Jika yang lolos putaran kedua adalah Ganjar dan Prabowo, maka Pak Prabowo akan kembali dilabel sebagai calon Islam. Dan Ganjar akan dilabel calon Kristen PKI Singapura seperti Pak Jokowi. Adakah dari 3 skenario ini yang bagus? Ada yang bagus? Enggak ada. Kenapa enggak ada yang bagus? Karena manapun yang terjadi, kita sebagai bangsa akan terpecah, terbelah, dan boleh jadi di 2024 karena saking kerasnya, ya ini kan calon nggak ada yang kuat banget. Kalau sama kuat Pak, orang itu akan putus asa Pak. Semua yang ada di dekatnya akan diambil Pak. Ya ibaratnya orang sudah putus asa mau jatuh ke jurang, sebatang rumput pun akan dia jadikan pegangan. Rumput itu kuat apa enggak? Rumput kuat apa lemah? Lemah. Sebatang rumput kuat atau lemah? Lemah. Apalagi kalau pohon. Kalau orang sudah mau mati Pak, sudah perkelahian mati. Nah kalau ada yang senang nonton UFC ya, ini UFC ini kebetulan tangan kosong nih. Jangan UFC deh, nonton film. Kalau nggak salah di Netflix, saya udah nonton film Spartacus kalau nggak salah itu. Ya, Spartacus. Gladiator. Gitu. Ketika dia sudah sama-sama kuat, hampir habis napasnya, pasti apapun yang di dekatnya akan dia ambil. Apalagi kalau itu dianggap sebagai senjata yang kuat. Isu identitas adalah senjata yang kuat. Pasti dipakai. Saya nggak percaya dengan elit politik yang mengatakan kami sudah kapok dengan polarisasi. Kami sudah menolak politik identitas. Sekarang ngomong begitu. Ya saat ya. Begitu bertarung, ya. Sekarang coba deh buka file. Tabloid Obor Rakyat itu siapa sih yang nerbitin? Rakyat apa elit? Rakyat apa elit? Ya, jadi menurut saya kita sudah tahu apa yang terjadi di 2024 dan kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah itu terjadi. Karena inilah hidup kita. Ini adalah hidup. Ini adalah hidup. Ini adalah hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.